Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang geografi region uniform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olin Maulani akan menjelaskan tentang pengertian region. Dalam berbagai kesempatan, baik secara resmi maupun tidak resmi, seringkali orang mengucapkan kata region, daerah, wilayah, space, dan area. Keempat kata tersebut secara bahasa merupakan sinonim, tetapi mempunyai penerapan yang berbeda, yakni menyesuaikan dengan konteksnya. Istilah yang sering dipakai dalam terminologi berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu kebumian dan teknik perencanaan seperti ilmu geografi, geodesi, planologi, dan lain-lain adalah region dan spasial. Dalam bahasa Inggris, lebih banyak digunakan istilah region, sedangkan istilah spasial atau space yang berbentuk kata sifat kini populer bersamaan munculnya berbagai teknik analisis keruangan atau spasial analisis dengan menggunakan berbagai perangkat lunak. Region adalah suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri keseragaman, gejala internal, yaitu internal uniformity, atau fungsi yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lain. Ciri-ciri keseragaman tersebut dapat berupa kenampakan sosial maupun kenampakan fisik. Kenampakan sosial antara lain berupa kegiatan perekonomian atau mata pencaharian, bentuk pemerintahan, bentuk kebudayaan, atau kenampakan fisik yang dapat berupa keseragaman iklim, keseragaman topografi, yaitu dataran, pegunungan, lembah, dan lain-lain, kesamaan lokasi geografis, dan lain-lain. Perwilayahan atau regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Region adalah wilayah sehingga dapat diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan kondisi ruang di sekitarnya, seperti wilayah pesisir atau region pesisir. Region juga dapat merujuk pada sebuah wilayah yang memiliki unsur-unsur tertentu dan tidak dimiliki oleh wilayah lain. Baik, perkenalkan nama saya Gitsa Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu regional uniform atau wilayah formal. Pengertian yang pertama yaitu uniform region atau region statis, yaitu region yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan, termasuk iklim, vegetasi, tanah, landform, pertanian, atau penggunaan lahan. Uniform region juga disebut dengan wilayah formal. Homogenitas dari wilayah formal dapat ditinjau berdasarkan kriteria fisik atau alam ataupun kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Nah, dalam geografi ini daerah homogen dikenal sebagai daerah fungsional atau wilayah yang memiliki fungsi seperti itu, yang biasanya didefinisikan oleh lingkaran atau daerah yang memiliki kesamaan dalam hal fitur fisik dan manusia. Lalu pengertian region uniform yang kedua. Uniform region atau wilayah formal dicirikan oleh suatu yang dimiliki atau melekat pada manusia dan alam secara umum, seperti bahasa tertentu yang digunakan penduduk, agama, kebangsaan, budaya, dan identitas politik, serta tipe iklim tertentu, bentuk lahan, dan vegetasi. Region dapat ditandai pula oleh bentuk-bentuk kenampakan lahan dengan pola umum dari aktivitas pertanian, industri, pemukiman, perkebunan, atau bentuk lahan lain yang relatif tetap seperti lembah sungai yang dibatasi oleh daerah alirannya. Nah, jadi di sini topografi juga memainkan peran penting dalam menentukan geografi regional uniform. Contohnya, daerah yang memiliki topografi yang serupa seperti dataran tinggi cenderung memiliki iklim dan vegetasi yang serupa.
Nah, topografi juga dapat mempengaruhi pembentukan tanah dan fitur geologis lainnya di wilayah tertentu. Selain itu, aktivitas manusia seperti pertanian, perikanan, dan kegiatan industri juga dapat mempengaruhi geografi regional uniform. Contohnya, daerah yang memiliki sejarah panjang dalam kegiatan pertanian seperti Asia Tenggara seringkali memiliki pola tanaman yang serupa dan teknik pertanian yang sama. Untuk selanjutnya yaitu ada 5 aspek yang terdapat dalam region uniform. Aspek yang pertama yaitu iklim. Iklim merupakan faktor utama atau faktor yang paling dominan yang mempengaruhi dalam geografi regional uniform. Iklim adalah pola cuaca jangka panjang di suatu daerah yang luas yang ditentukan oleh kondisi atmosfer di wilayah tersebut. Daerah yang memiliki kondisi iklim serupa cenderung memiliki karakteristik serupa dalam hal vegetasi dan faunanya. Contohnya, seperti iklim tropis yang didominasi oleh suhu yang tinggi, kelembapan yang tinggi, dan curah hujan yang tinggi di sepanjang tahun. Iklim ini mempengaruhi vegetasi dan fauna di daerah tersebut, seperti hutan hujan tropis, dan juga mempengaruhi pada kehidupan manusia. Flora dan fauna yang tinggal di daerah beriklim tropis tidak cocok untuk hidup di daerah gurun maupun daerah bersalju. Mereka tidak akan bertahan dalam perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Contoh lainnya seperti flora dan fauna yang ada di negara Indonesia mirip dengan flora dan fauna yang ada di negara-negara tetangga yang memiliki iklim tropis, seperti pohon pisang, bambu, buah naga, gajah, harimau, kerbau, dan lain-lainnya. Nah, untuk aspek yang kedua yaitu adalah topografi. Topografi merupakan fitur fisik dari suatu daerah yang dapat mempengaruhi geografi regional uniform. Daerah yang memiliki topografi serupa cenderung memiliki iklim dan vegetasi yang serupa. Topografi juga dapat mempengaruhi pembentukan tanah dan fitur geologis lainnya di wilayah tertentu. Topografi dipengaruhi oleh tenaga endogen maupun tenaga eksogen. Contohnya, seperti daerah yang memiliki topografi pegunungan, cenderung memiliki iklim yang sejuk dan vegetasi yang unik, seperti tumbuhan konifer. Dataran tinggi cenderung memiliki iklim yang lebih sejuk dan kering, dengan vegetasi seperti rumput dan semak belukar. Contoh lainnya seperti flora dan fauna Indonesia bagian barat bercorak Asiatik, karena dulunya Indonesia adalah permukaan. Contoh lainnya seperti flora dan fauna Indonesia bagian barat yang bercorak Asiatik, karena dulunya Indonesia bagian barat permukaannya masih menyatu dengan benua Asia. Hal ini disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut. Aspek region uniform. Yang pertama, geologi. Geologi dapat mempengaruhi bentuk lahan, sifat tanah, dan jenis batuan di wilayah tersebut. Daerah dengan geologi yang serupa cenderung memiliki bentuk lahan yang serupa, seperti pegunungan, lembah, atau dataran tinggi. Aspek region uniform geologi merujuk pada area geografis yang memiliki karakteristik geologi yang serupa atau sama. Wilayah ini biasanya memiliki sejarah geologi yang sama atau mirip, sehingga memiliki jenis batuan, struktur geologi, dan sumber daya mineral yang serupa. Aspek region uniform geologi sangat penting dalam studi geologi karena dapat membantu mengidentifikasi pola-pola geologi yang besar. Yang kedua, aktivitas manusia. Aktivitas manusia juga dapat mempengaruhi geografi region uniform. Misalnya, daerah yang memiliki sejarah panjang dalam kegiatan pertanian cenderung memiliki pola tanaman yang serupa dan teknik pertanian yang sama. Aspek region uniform aktivitas manusia mengacu pada kesamaan atau pola aktivitas manusia yang terjadi di suatu wilayah atau daerah tertentu. Beberapa contoh aktivitas manusia yang dapat menjadi aspek region uniform meliputi pola lalu lintas, pola migrasi penduduk, pola konsumsi,
pola produksi, pola kegiatan pariwisata, dan pola pembangunan wilayah. Yang ketiga, daerah homogen di dunia. Daerah homogen atau daerah fungsional dapat ditemukan di seluruh dunia. Contohnya, tundra yang terletak di belahan bumi utara memiliki karakteristik serupa dalam hal iklim dan vegetasi, yaitu salju sepanjang tahun dan vegetasi tumbuhan rendah seperti lumut dan lichen. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua daerah homogen di dunia memiliki kesamaan dalam aspek kehidupan. Ada beberapa daerah homogen yang memiliki keragaman dalam beberapa aspek kehidupan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh region uniform. Nah, di sini ada beberapa contoh region uniform. Yang pertama ada Gurun Sahara. Nah, salah satu daerah homogen terbesar di dunia yang terletak di Afrika Utara. Memiliki iklim yang panas dan kering serta vegetasi sedikit seperti kaktus dan pohon yang kecil sangat langka. Memiliki topografi dataran tinggi dan gurun pasir yang luas. Nah, yang kedua ada tundra Arktik. Terletak di belahan bumi utara di daerah kutub. Memiliki karakteristik iklim yang sangat dingin dan hampir tertutup oleh lapisan salju dan es. Nah, vegetasinya yaitu ada lumut dan lichen. Lichen tuh seperti lumut kerak gitu. Nah, serta tumbuhan yang tahan beku dan hanya tumbuh selama musim panas yang pendek. Nah, yang ketiga ada dataran tinggi Andes, terletak di Amerika Selatan dan dikenal dengan topografi yang bergunung-gunung dan memiliki ketinggian yang cukup tinggi. Nah, memiliki iklim sejuk dan kering serta memiliki vegetasi yang unik seperti rumput dan semak. Daerah ini juga memiliki banyak sumber daya mineral seperti tembaga dan emas. Uniform region yang selanjutnya yaitu hutan hujan Amazon. Hutan hujan Amazon terletak di Amerika Selatan dan dikenal dengan iklim yang lembab dan vegetasi yang lebat. Hutan ini adalah rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan binatang, termasuk primata, burung, reptil, dan mamalia. Memiliki topografi yang datar dan banyak sungai yang besar yang mengalir melalui wilayah ini. Berikutnya, padang rumput Amerika Utara. Padang rumput Amerika Utara terletak di Amerika Utara pastinya dan dikenal dengan vegetasi rumput dan semak. Memiliki iklim yang kering dan panas sepanjang musim panas, serta dingin dan kering sepanjang musim dingin. Memiliki topografi yang datar dan luas. Untuk selanjutnya, hutan konifer. Hutan konifer terletak di daerah beriklim sejuk seperti Kanada, Alaska, Skandinavia. Vegetasinya terdiri dari pohon konifer seperti pinus, hemlock, dan cemara. Memiliki topografi pegunungan yang tinggi dengan suhu dingin dan curah hujan yang tinggi. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan geografi regional uniform dan geografi regional nodal. Geografi uniform atau geografi fisik mempelajari karakteristik fisik dan alamiah suatu wilayah, sedangkan geografi nodal mempelajari hubungan antara lokasi dan titik-titik tertentu dalam suatu wilayah dengan wilayah sekitarnya, dan bagaimana titik-titik tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan pengembangan wilayah tersebut. Geografi uniform lebih fokus pada aspek fisik dan alamiah, sedangkan geografi nodal lebih fokus pada hubungan antar wilayah. Geografi uniform mempelajari skala yang lebih besar,
Sedangkan geografi nodal lebih mempelajari skala yang lebih kecil seperti kota atau pusat perdagangan.